Karena di setiap kabupaten, 4 kabupaten di Madura ini semuanya, ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, semuanya punya batik. Ya, jadi itu salah satu yang memang menjadi andalan, dan sekarang batik Madura lah pada umumnya sudah hampir dikenal di mana-mana. Go internasional banget ya. Yang menjadi kendala utama saya pikir terkait dengan permodalan itu tadi, yang kedua sumber daya manusia. Kalau hal-hal lain, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, regulasi dan seterusnya, saya pikir sudah cukup. Tinggal itu saja dimaksimalkan. Dari desa kecil di ujung timur Madura, lahir seorang tokoh yang tumbuh besar bersama semangat pengabdian dan cita-cita luhur untuk membangun bangsa. Haji Aliadi, SIP adalah putra daerah dari desa Potoan Laop yang menapaki perjalanan hidupnya dari jalur pendidikan hingga ke panggung politik nasional. Perjalanan pendidikannya dimulai di SDN Potoan Laop II, dilanjutkan ke SMP dan SMA Al-Miftah Panyepen Pamekasan, hingga akhirnya menempuh pendidikan tinggi di Universitas Darul Ulum Jombang, jurusan Ilmu Politik. Dalam dunia organisasi, Haji Aliadi telah menunjukkan dedikasi sejak muda. Ia memulai kiprahnya sebagai pengurus ranting PKB Desa Karanganyar, kemudian menapaki jenjang struktural partai hingga menjadi pengurus anak cabang PKB Kecamatan Ketapang, sekretaris DPC PKB Sampang, wakil ketua DPC PKB Sampang, dan kini dipercaya sebagai wakil sekretaris DPW PKB Jawa Timur. Kepercayaan masyarakat terus mengalir, terbukti dari karir politiknya yang konsisten dan berprestasi. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2009-2014, kemudian melangkah ke tingkat provinsi sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2014-2019. Dan kini menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur sejak 2019, sebuah posisi strategis dalam mengawal sektor perekonomian, pertanian, dan UMKM di Jawa Timur. Dengan pengalaman panjang, dedikasi tanpa henti, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan sosial, Haji Aliadi, SIP terus berjuang demi kesejahteraan rakyat, menjadi jembatan aspirasi, dan menyalakan harapan bagi masa depan Madura dan Jawa Timur yang lebih baik. Haji Aliadi, SIP, mengabdi dengan hati, memimpin dengan integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam acara Gebrakan Wakil Rakyat bersama saya, Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Tribuners, tema kita kali ini adalah bagaimana mengoptimalkan UMKM dalam pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah Madura Raya. Dan untuk itu telah hadir bersama saya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Aliadi Mustafa SIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Tri. Luar biasa, ini pondok pesantren. Kita ada di pondok pesantren Pak Aliuddin, namanya pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Hasani. Miftahul Ulum Al-Hasani. Baik, Pak Aliadi. Tadi kita ingin ngobrol soal UMKM, Pak Aliadi ya. Menurut Pak Aliadi, sebetulnya bagaimana peran UMKM ini dalam upaya kita untuk meningkatkan ekonomi? Baik, sebagaimana kita tahu bahwa UMKM itu menjadi salah satu tulang punggung ekonomi yang cukup bertahan. Belajar dari sebuah pengalaman 2019 akhir, pada saat kita dilanda COVID-19. Waktu itu saya masih pimpinan di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya UMKM ini ternyata ekonomi di Jawa Timur masih bertahan bagus dalam situasi COVID-19. Salah satu faktor penentunya adalah UMKM itu tadi. Karenanya menurut saya UMKM ini menjadi sangat penting untuk terus kita tingkatkan. Kemudian kehadiran pemerintah
sesuatu yang menurut saya wajib ya. Pemerintah memberi pendampingan, kemudian mendorong UMKM di Jawa Timur yang sekian banyaknya. Karena itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat kita. Jadi UMKM ini masuk kategori anti krisis ya, Ya, Pak Aliyadi ya. ya itu Terbukti pengalaman. ketika Ya, di COVID oke. itu justru ini jadi Terjadi di pilar. Jawa Timur ya. Nah, gitu Jadi ya. perekonomian kita waktu COVID-19 tidak begitu terpengaruh. Iya, ya, tetap Ya, tumbuh ya lumayan meskipun semuanya turun ya, tapi Betul. masih bertahan. Kalau di Madura Pak Aliyadi ya, sektor-sektor UMKM apa saja sih yang banyak digeluti masyarakat Madu ya? Kalau saya tadi sempat kesini ngelihat ada pusat batik Tanjung Bumi ya, Ya. di Bangkalan ya. Apalagi ya Pak Aliyadi? Ya salah satu yang memang agak favorit ya batik. Ya, Karena di setiap kabupaten, 4 kabupaten di Madura ini semuanya, ada Bangkalan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, semuanya punya batik. pusat Ya, batik. ya. Jadi itu salah satu yang memang menjadi andalan dan sekarang batik Madura lah pada umumnya sudah hampir dikenal di mana-mana. Go internasional banget Ya, ya Pak ya, Aliyadi ya. itu salah satunya. Nah, dan itu kebanyakan teman-teman UMKM yang Ya, memproduksi betul. gitu ya. Mm. Kalau selain batik, apalagi ya Pak Aliyadi yang mungkin menonjol ya di Madura ini? Kalau misalnya apa sektor perikanan Pak? Enggak seberapa ya. Kalau perikanan enggak seberapa. Ini jajanan lah, jajanan. Oh, anu ya, oleh-oleh ya, kuliner. Kuliner, Nah. kapas snack, kue-kue itu banyak juga. Ya, ya. Pak Aliyadi, setelah banyak mendampingi para pelaku UMKM, sebetulnya apa tantangan terbesar mereka untuk berkembang itu apa sih? Karena secara umum sih misalnya soal permodalan ya gitu ya, terus akses pemasaran gitu ya. Kalau di Madura sendiri, Semua memang menjadi PR kita, PR pemerintah ya. dalam rangka memberikan pendampingan kepada mereka. Salah satunya adalah faktor modal itu tadi. Iya, itu yang terpenting ya Pak. Penting. Jadi rata-rata di UMKM itu karena keterbatasan modal, dan ini yang harus menjadi solusi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini. Bagaimana pemerintah hadir dalam rangka bisa memberikan bantuan modal. Itu salah satunya. Kemudian ada juga faktor sumber daya manusianya. Oke. Sehingga belum bisa maksimal bersaing secara bagus dengan UMKM lain di luar Madura khususnya. Karena keterbatasan SDM itu tadi. Jadi apa? Marketingnya Ya, gitu ya, gitu ya. Marketing, manajemen, cara Manajemennya, pemasaran, ya, dan seterusnya. Itu jadi PR. Iya, itulah yang harusnya kita dampingi mereka. Gitu. Kalau soal pendanaan ini tadi Pak Aliyadi, sebetulnya pemerintah pusat kan sudah banyak program juga ya, Ya. ada KUR ya, kredit untuk KUR gitu ya, itu kan kalau di Madura sendiri gimana? Apakah itu juga banyak terserap oleh para pelaku UMKM? Ada, sama. Jadi Pemprov Jatim juga banyak sudah Sudah. memberikan bantuan berupa KUR itu tadi. Banyak, tetapi ya belum merata. Oke. Hanya ada sebagian saja yang sudah mendapatkan itu. Padahal kebutuhan dari UMKM sekian banyak, mestinya kan harus kita perhatikan semua. Jadi tidak hanya 1-2 yang mendapatkan bantuan modal. Sudah dilakukan itu oleh Pemprov Jatim. Oke. Dan barangkali juga misalnya karena ini harus pengajuan ke bank, mereka itu kan ada syarat-syarat ya Pak, harus punya izin usaha. Itu ya mungkin terkait yang tadi disampaikan Pak Aliyadi soal bagaimana manajemen tata kelola yang baik itu gitu ya. Saya pikir kalau soal itu tidak terlalu sulit ya, karena setahu saya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur itu selalu membuka diri untuk bisa membantu kepada masyarakat. Ya.
terkait juga dengan bantuan modal, kemudian pemasaran dan seterusnya. Jadi tinggal masyarakat Jatim datang saja ke sana. Oke. Jadi sebetulnya ini Tribuners harus paham bahwa pemerintah sebenarnya sudah punya mekanismenya ya, sudah punya apa caranya, bagaimana akses modal gitu ya. Tinggal bagaimana teman-teman di UMKM ini juga menjemput bola juga gitu ya. Jangan hanya menunggu gitu ya. Tapi kendala yang lain memang terkait SDM itu Pak Aliyadi ya, gitu. Kita tahu ya memang ini masyarakat di Madura mungkin jauh dari Surabaya gitu ya. Tapi mungkin selama ini sudah ada upaya-upaya yang jemput bola ke sini juga. Sudah. Barangkali ada pelatihan di sini. Sudah. Gitu ya. Ya, setahu saya di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim itu banyak sekali pelatihan, kemudian sosialisasi, pendampingan. Itu sudah lama sebenarnya dilakukan oleh Pemprov Jatim. Gitu ya. Sudah lama. Artinya apa? Itikat baik pemerintah itu sudah ada. Sudah ada. Ya, tinggal bagaimana nanti ini dikolaborasikan lebih baik gitu. Pak Aliyadi, kita tahu lah ya, masyarakat Madura itu kan dikenal sebagai petarung gitu ya, kata orang. Jadi daya juangnya itu luar biasa gitu ya. Misalnya di banyak kota-kota besar sekarang itu bermunculan warung Madura gitu ya. Artinya sebenarnya secara nature-nya orang Madura itu SDM-nya keren loh gitu ya. Tinggal bagaimana itu didorong kemudian diajak kolaborasi. Nah, mungkin ada kendala apa sih Pak Aliyadi kalau masyarakat Madura ketika ada hal baru diajak pelatihan, itu kira-kira sebenarnya apa yang kita harus lakukan pendekatan kita kepada mereka itu? Tidak ada kendala sebenarnya, tidak ada kendala. Ya. Artinya selama pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya untuk para pelaku UMKM, mereka akan ngikut saja. Apalagi kita bantu misalnya modalnya, infrastrukturnya, kemudian bagaimana pemerintah juga bisa mendampingi mereka, pemasarannya. Tidak terlalu sulit saya pikir itu. Iya. Jadi sebenarnya ya udahlah, ini sebenarnya modal besarnya masyarakat Madura itu kan memang pekerja keras. Betul, gitu ya. Itu tinggal bagaimana ini dipoles lah, sedikit dipoles gitu ya Pak Aliyadi. Kalau dari sisi regulasi Pak Aliyadi kebetulan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya, sepengetahuan Pak Aliyadi, bagaimana peran regulasi ini untuk meningkatkan pelaku UMKM ini? Ya, salah satunya misalnya bunga yang cukup ringan ya bagi pelaku UMKM pada saat mereka minta bantuan modal misalnya. Itu setahu saya Pergub direvisi sedemikian rupa untuk meringankan bunga bagi para pelaku UMKM. Tapi saya lupa, kurang ingat betul. Seingat saya Pergub itu sudah direvisi dari sebelumnya. Poinnya salah satunya adalah memberikan bunga yang sangat ringan kepada para pelaku UMKM. Oke, jadi bahkan dari sisi regulasi sebenarnya sudah ada payung hukumnya gitu ya. Artinya nggak perlu ragu-ragu ya. Pihak-pihak dinas atau mungkin perusahaan. Kalau dari sisi regulasi, Mas, saya pikir ini sudah cukup bagus ya. Tinggal dimaksimalkan saja sebenarnya, karena ya kita tahu lah Jawa Timur ini kan cukup luas. UMKM-nya cukup banyak. Artinya kadang-kadang pemerintah provinsi juga belum mampu sepenuhnya untuk mengcover itu se-Jawa Timur. Kalau dari sisi regulasi, peraturan daerah, kemudian itikat baik pemerintah dalam hal UMKM ini, saya pikir sudah cukup ya. Sudah cukup.
Kalau dari sisi pemasaran Pak Ledi tadi disebutkan sebetulnya secara kualitas kayak Madura batik itu Ya. Layak pasar Betul. nasional dan internasional bahkan gitu ya. Tapi kalau di lokal sendiri itu apa kira-kira yang jadi kendala Pak untuk pemasaran kalau di lokal, sehingga kita berharapnya kan apa masyarakat Madura sendiri kadang tanda kutip kurang bangga jangan-jangan pakai batik Madura gitu. Ya. Itu kan perlu digelorakan Pak. Ya. Adik-adik. Kalau dari pemasaran, saya pikir mereka di masing-masing UMKM itu ada cara-cara tersendiri lah. Tetapi ini ada hal penting. Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu biasanya setiap bulan ini ada agenda namanya misi dagang. Iya. Kerjasama Pemprov Jatim dengan beberapa provinsi di Indonesia. Ya. Nah, pada saat misi dagang itu kebetulan periode kemarin saya sebagai Ketua Komisi B cukup banyak mendampingi Bu Gubernur Ya. dalam rangka misi dagang ke luar provinsi di Jawa Timur. Itu mesti pemasarannya dibawa. Jadi ada beberapa perwakilan UMKM batik Madura misalnya. Iya. Itu mesti ikut rombongan di misi dagang. Oke. Nah, itu ada dipromosikan, diiklankan oleh Pemprov dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau dari sisi pemasaran, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ikut ambil bagian mempromosikan UMKM yang ada di Jawa Timur. Termasuk di Madura Termasuk ya. di Madura. Jadi ketika Bukop ya saya tahu Bukop bahkan misi dagangnya tidak hanya di dalam negeri kan ya. Ya. Pak? Bahkan ke Ada Dubai, beberapa di luar negeri, di luar ya. negeri. Itu beberapa juga mengajak Salah satu iya, misinya yaitu memperkenalkan, mempromosikan produk-produk Jawa Timur yang lumayan bagus dan unggul. Satu contoh batik misalnya di Madura. Itu pasti selalu disampaikan kepada masyarakat umum. Terutama kepada provinsi tujuan. Misalnya kita misi dagang dengan provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya. Di forum itu pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bu Gubernur beserta timnya menyampaikan. Gitu. Kalau Bu Kopifa sendiri sering Pak Aliadi ke Madura, ke Sampang beli batik itu pernah nggak? Atau pernah nggak ke pondok pesantren yang dikelola Pak Aliadi ini? Oh datang pernah. Oh pernah juga. Nah, jadi beliau datang ke sini silaturahmi, kemudian waktu itu di sini ada launching pembukaan majelis tikir. Jadi yang membuka itu Bu Kofifa. Nah, itu harusnya batiknya juga para peserta harus pakai Madura harus Pak Aliadi. Gitu kan harus konsisten seperti itu. Pak Aliadi kalau permodalan tadi oke, pemasaran oke gitu ya. Tapi kadang gini Pak Aliadi, misalnya ada regulasi yang kalau kita mau ekspor itu kan syarat-syaratnya beda kalau kita memasarkan di dalam negeri. Iya. Nah itu apa juga pelatihan-pelatihan yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi yang didukung oleh DPRD juga masuk pernah ada juga itu? Ada Mas, ada. Jadi Pemprov Jatim ini ada beberapa kantor perwakilan dagang lah semacam itu. Iya. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Saya pikir fasilitas itu sudah diberikan oleh pemerintah provinsi kepada pelaku UMKM yang memang punya produk unggulan, punya potensi ekspor lah. Potensi ekspor, kualitas bagus sehingga layak sudah dijual di pasar internasional. Itu semua kuncinya ada di sini, Mas, di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Itu yang semua sudah ada di situ, termasuk bagaimana cara. Kemudian yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk bisa dijual di luar negeri misalnya. Iya. Pak Aliadi, di beberapa daerah saya kira kita masih terkendala infrastruktur gitu ya untuk pemasaran, untuk akses ke. Nah ini pengalaman Pak Aliadi yang memang basicnya di daerah ya. Gimana agar faktor infrastruktur ini tidak menjadi kendala dalam peningkatan UMKM. Apalagi ini ada
efisiensi anggaran segala macam. Iya. Apakah ini juga berdampak di wilayah Madura, Pak? Terkait infrastruktur ini. Berdampak. Yang mestinya dibangun tidak jadi dibangun. Itu ya, Pak Chan. Bagaimanapun namanya infrastruktur itu mesti dibutuhkan, Mas. Iya. Infrastruktur yang baik akan menunjang kepada sebuah kinerja yang baik. Jadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Cuma memang ya kita akui lah ada kekurangan di sana sini. Infrastrukturnya tidak begitu memungkinkan sehingga berpengaruh kepada pergerakan UMKM itu sendiri. Tapi kan masyarakat Jawa Timur ini termasuk Madura ini sudah banyak yang cerdas sebenarnya. Terbiasa sulit. Terbiasa sulit. Jadi bagaimana caranya? Malah kreatif gitu. Kreatif. Jadi bagaimana caranya bisa nembus sana? Itu mereka sudah punya cara-cara sendiri. Dan saya kira di era digitalisasi ini saya kira kan infrastruktur ya akan terkurangi masalahnya. Karena kita kan bisa jual secara online lewat marketplace. Kalau di Madura sendiri itu juga jalan. Sama. Ya seiring dengan pesatnya perkembangan ini ya teknologi, bagaimanapun itu berdampak lah. Sehingga orang bisa jualan di mana-mana, termasuk Madura. Jadi jangan dikira tinggal kita di rumah ya di display gitu itu bisa beli. Sama saja, Mas, sama saja. Cuma itu tadi memang yang menjadi kendala utama saya pikir terkait dengan permodalan itu tadi. Yang kedua sumber daya manusia. Kalau hal-hal lain, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, regulasi dan seterusnya, saya pikir sudah cukup. Tinggal itu saja dimaksimalkan. Itu saja. Kalau pemerintah provinsi sudah cukup terbuka untuk peningkatan pelaku UMKM, kalau pemerintah pusat Pak Aliadin ini kan aksesnya juga ke Jakarta juga gitu ya. Apa yang kira-kira kita butuhkan dari pemerintah pusat agar UMKM di daerah-daerah ini makin bagus? Banyak sih sebenarnya, banyak. Tetapi selama ini kan memang yang lebih konsentrasi mengurusin ini adalah Pemprov Pemprov, bukan di DPR. Jadi hubungan Pemprov dengan pusat itu sudah sering kali dilakukan dalam banyak program termasuk masalah UMKM ini. Gitu. Jadi sebenarnya kuncinya lebih ke pemerintah provinsi, kemudian pemerintah daerah ya, Pak Aliadi itu yang punya peran. Yang dibutuhkan adalah sebuah kolaborasi lah. Pemerintah kabupaten kota, Pemprov Jatim dengan pusat. Gitu. Kalau itu sudah bersinergi, saya pikir apa yang menjadi kebijakan nasional, kebijakan provinsi, kebijakan kabupaten kota, semua akan berdampak manfaat kepada masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Pak Aliadi, kalau melihat tadi kekuatan UMKM itu kan sudah teruji gitu ya. Tapi apakah ini kemudian menarik minat anak muda untuk menggeluti sektor UMKM ini? Gitu? Menarik, sangat menarik sekali. Atau kalau menariknya apa? Kalau misalnya ada yang nggak tertarik itu masalahnya apa? Kalau anak muda nggak mau menekuni UMKM? Ya tinggal kita memotivasi mereka. Sebenarnya anak-anak muda kita hari ini sudah banyak yang tertarik. Bahkan di pertanian pun anak-anak muda sudah banyak terlibat. Pertanian milenial ya. Apalagi di bidang usaha misalnya UMKM. Tinggal kita terus memotivasi mereka bahwa hari ini para pemuda kita itu dibutuhkan. Ada masa depannya. Ya, dibutuhkan karena ini sesuatu hal yang bisa berdampak baik menuju masa depan mereka. Tapi kembali ke ke semangat mereka ya. Mereka apakah mau maju? Ya itu dia. Kalau kebetulan Pak Aliadi kan juga menggeluti pendidikan ini ya, banyak punya anak didik gitu ya. Kalau di sekolah-sekolah sendiri, barangkali apa yang kita bisa kampanyekan ke anak-anak muda, siswa-siswa ini untuk bisa belajar UMKM, Pak Aliadi? Kalau di sini, misalnya cerita di sini aja, Pak. Di sini belum ada. Tetapi gini, Mas, di Pemprov Jatim itu ada salah satu program Bu Gubernur, dan itu menjadi program andalan, salah satu program andalannya Bu Gubernur. Setahu saya adalah namanya OPOP. OPOP itu One Product, One Pesantren. Jadi hampir di berbagai pesantren besar di Jawa Timur ini
mesti sudah mempunyai salah satu produk unggulan. Sehingga masuk Dewan Produk Wan Pesantren itu. Dan itu juga seringkali oleh Pemprov Jatim, hasil produk dari salah satu pesantren itu dipromosikan di mana-mana. Jadi OPOP itu sudah jalan sejak periode kemarin, periodenya Bu Khofifah sampai hari ini. Jadi artinya apa? Bahwa UMKM itu sudah masuk di wilayah-wilayah pesantren. Ya, anak-anak santri kita sudah bisa mulai belajar dari pesantren tentang UMKM ini. Ya. Jadi kalau di sini belum, tapi di Madura banyak sekali pondok pesantren. Betul. Dan mereka sudah banyak ya. Banyak gitu ya. Setahu saya sudah lebih sekitar 1.000 pesantren lah yang masuk di OPOP itu. Dan itu juga diinisiasi disupport penuh oleh pemerintah. Disupport oleh Pemprov Jatim, mereka didampingi, mendapatkan pembinaan, bahkan juga dibantu. Modalnya setahu saya per OPOP itu 50 jutaan. Waktu itu fungsinya untuk apa aja Pak Alidin? Apakah memang pemodalan saja atau apa? Kalau dana itu atau untuk produksi? Ya, kadang-kadang kan memang pondok pesantren itu sudah punya ini, Mas. Sudah punya produk. Produk unggulannya sudah ya, ada, gitu jadi misalnya air bersih dalam kemasan, air minum dalam kemasan, kemudian apa. Maka dengan adanya OPOP, mereka lebih punya akses bahwa produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Karena ini sudah dibantu oleh pemerintah. Pemerintah ikut membantu mempromosikan juga di luar provinsi dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi lebih kepada ini, kalau OPOP itu lebih kepada kemandirian pondok pesantren mengelola. Karena memang sebelum ada OPOP, pesantren sudah mengelola itu. Ekonomi di pesantren itu sudah jalan sebenarnya. Bahkan bisa jadi kalau yang sudah hebat-hebat tuh ngalahkan yang di luar pesantren. Ya, satu contoh misalnya Sidogiri, salah satu pondok pesantren besar, pondok pesantren tertua. Di sana mengelola ekonomi sudah cukup berhasil. Konon gitu. Omsetnya sampai triliunan. Jadi sudah punya toko di mana-mana, supermarketnya di mana-mana, dan itu bagus bersaing dengan di luar pesantren. Gitu, simpan pinjamnya seperti apa. Nah, itu semua dikelola oleh pondok pesantren. Jadi pemerintah kan hanya tinggal datang mensupport, kemudian memberikan pembinaan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Begitu. Jadi kalau Sidogiri sih memang sekarang sudah levelnya perusahaan, tetapi dulunya juga dari level UMKM sama gitu saja, sama saja, gitu mesti berangkat dari bawah dulu. Dan ini artinya. Dan itu yang perlu kita apresiasi, tanpa disuruh oleh pemerintah pun, pesantren-pesantren ini sudah mulai bergerak bagaimana bisa membangun ekonomi. Begitu itu. Hebat. Dan Jatim, terutama Madura ya, banyak sekali pondok pesantren. Dan saya kira ini bisa dikombinasikan ya, anak-anak didik belajar tentang ilmu agama, tentang ilmu umum, tapi juga bisa belajar berwirausaha itu. Betul, gitu ya, Pak Aliyadi. Jadi pesantren hari ini sudah beda dengan pesantren dulu, Mas. Jadi sudah banyak kemajuan. Kalau dulu itu kan yang ada di dalam pikiran kita itu, kalau pesantren itu ya datang ngaji, baca kitab, sholat, dan seterusnya. Sekarang tidak seperti itu lagi. Tapi sudah banyak kemajuan. Mereka sudah bisa membangun ekonomi, kemudian sekolah-sekolah formal sampai di tingkat perguruan tinggi dan seterusnya, itu semua ada di pesantren. Iya. Tapi kalau tadi di awal Pak Aliyadi sudah menegaskan ya bahwa UMKM ini betul-betul jadi penyelamat ekonomi kita saat krisis gitu ya. Tapi apakah ini kemudian secara jangka panjang betulkah bisa mengurangi angka kemiskinan gitu ya di masyarakat Madura lah khususnya gitu, atau masih ada PR lagi untuk ke level itu Pak? Artinya kan pengennya kalau UMKM ini kan kayak menjadi sumber pendapatan baru yang lain gitu ya dari masyarakat itu. Iya, harapannya salah satunya adalah bagaimana bisa
membantu kita, saudara-saudara kita yang masih di level kemiskinan itu tadi. Jadi dengan adanya usaha UMKM ini, paling tidak dia bisa menyerap tenaga kerja, anak-anak ngurangi angka pengangguran. Itu ya pasti ada dampak positifnya lah. Pasti. Kalau sepengetahuan Pak Aliyadi sendiri, apa tingkat kemiskinan di Madura, khususnya di Sampang ya, kebetulan Pak Aliyadi berdomisili di Sampang, dari tahun ke tahun ini gimana Pak? Apakah memang ada penurunan atau masih ada jadi hambatan utama kita? Ya, tetap menjadi salah satu hambatan. Ada penurunan, iya. Tetapi bagaimanapun kan pemerintah harus secara aktif melakukan inovasi-inovasi sehingga angka kemiskinan itu terus berkurang. Walaupun sebenarnya yang namanya miskin itu sampai kiamat pun ada. Pasti ada ya. Iya, pasti ada. Jadi tapi tetap harus menjadi tugas pemerintah. Ya. Saya kira kita ada di ujung obrolan Pak Aliyadi, tapi barangkali sebagai penutup Pak Aliyadi bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat Madura, terutama bagaimana agar UMKM ini menjadi salah satu sektor yang menjadi masa depan ekonomi kita gitu ya. Dan mungkin Pak Aliyadi bisa menegaskan lagi apa peran pemerintah yang harus dilakukan agar UMKM ini bisa lebih optimal lagi. Ya, tentu saya sangat berharap kepada semua pelaku UMKM, tidak hanya di Madura, bahwa fasilitas yang diberikan selama ini oleh negara, oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jikapun misalnya ada kesulitan, maka tentu kami selalu membuka ruang untuk dapat mengadvokasi mereka. Sehingga membantu UMKM itu tidak hanya semata-mata membantu modalnya, tapi ada banyak cara yang bisa kita berikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Mana ada ditemukan sebuah kesulitan misalnya, ya tentu dipersilakan kepada masyarakat Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi itu kepada kami, khususnya yang ada di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi itu Pak Aliyadi sudah membuka diri seluas-luasnya untuk membantu para pelaku UMKM, dan kita harapkan pelaku UMKM khususnya di Madura ini naik kelas gitu ya. Karena menurut data di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, pelaku UMKM di Madura itu cukup tinggi. 1 juta lebih pelaku UMKM di Pulau Madura, yang sebagian besar memang sudah disampaikan Pak Aliyadi yang sudah bagus, ada yang go internasional bahkan, tetapi masih banyak juga UMKM yang masih perlu sentuhan pemerintah. Betul. Agar naik kelas. Dan kita berharap obrolan ini menjadi inspirasi kita semua untuk para pelaku UMKM tetap bersemangat menggeluti usahanya, dan pemerintah akan siap membantu kapanpun agar pelaku UMKM ini bisa naik kelas. Demikian obrolan saya, Tri Mulyono bersama Pak Aliyadi Mustafa, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam podcast Gebrakan Wakil Rakyat bekerja sama dengan Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Tri Mulyono mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.